Malut United menggila, mantan trio Persib Bandung tampil luar biasa hajar Dewa United dengan telak. Secara mengejutkan, Malut United membuka perjalanan mereka di Super League 2025-2026 dengan kemenangan telak atas Dewa United. Ya, bermain di kandang lawan, Malut United menunjukkan permainan agresif sejak menit awal dan sukses menutup laga dengan skor mencolok. Namun yang menjadi sorotan di laga ini adalah 3 mantan bintang Persib Bandung, yakni Ciro Alves, Tirone Del Pino hingga David Da Silva. Ciro Alves tampil eksplosif di sisi sayap, dan bahkan mampu mencetak gol yang sangat luar biasa. Kemudian, Tirone Del Pino mampu mengatur tempo permainan dari lini tengah dengan umpan-umpan akuratnya. Lalu David Da Silva yang masuk di babak kedua mampu menunjukkan sisi predatornya dengan mencetak gol penalti yang mengecoh gawang Dewa United. Bagi Dewa United, kekalahan ini menjadi awal yang mengecewakan, mengingat mereka sempat diunggulkan berkat rekor tangguh musim lalu. Namun, Malut United membuktikan bahwa mereka siap menjadi kuda hitam sama halnya seperti musim lalu. Dengan performa memukau di laga perdana, Malut United kini mengirim sinyal serius kepada para pesaingnya di Super League khususnya untuk Persib Bandung sebagai juara bertahan Liga 1. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. Kurang lebih 2 bulan berada di Bandung, ternyata ini alasan sebenarnya Patricio terima pinangan Persib Bandung. Baru-baru ini, bek tengah Persib Bandung, Patricio Matricardi, mengungkapkan alasan sebenarnya ia memutuskan untuk bergabung dengan Maung Bandung. Alih-alih mengomentari soal kebesaran atau situasi klub, ia justru lebih tertarik dengan karakter kota Bandung. Menurut Matricardi, situasi dan karakter kota memang menjadi pertimbangan pertama bersama sang istri sebelum memutuskan hijrah ke Asia. Bandung disebut Matricardi, merupakan kota yang menarik dan ramah untuk keluarganya. Oleh karena itu, Matricardi merasa senang mengeksplorasi tempat-tempat baru di kota kembang bersama keluarga. Meski demikian, Matricardi mengaku terkejut dengan kondisi lalu lintas di Bandung yang berbeda jauh dengan di Argentina. Hal ini lantaran, lalu lintas di Bandung berjalan sangat padat. Saya dan istri sudah sempat bicara, kalau ada tawaran dari Asia, kami ingin mencoba, karena kami memang suka. Hal pertama yang kami lihat adalah kotanya, sisanya menyusul. Kami suka makan di luar, entah itu selama minggu, setelah pertandingan, atau kapanpun. Kami selalu cari tempat makan yang enak atau taman yang bisa dieksplorasi. Yang paling mengejutkan itu lalu lintasnya. Gila sekali, bahkan hal pertama yang disarankan ke saya adalah menyewa sopir. Untuk sampai latihan saja bisa 1 jam, di sini jarak 20 blok bisa ditempuh dalam 40 menit, ungkap Patricio Matricardi. Tentu, kesan positifnya selama berada di Bandung membuat Matricardi menyarankan para pemain asing untuk tidak ragu menerima tawaran dari Asia. Bagi dia, sepak bola di Asia, khususnya Indonesia, terus berkembang dan memiliki peluang besar untuk kemajuan karir. Ini pengalaman bagus, jangan takut kalau dapat kesempatan seperti ini, karena kita tidak pernah tahu di mana tempat kita di dunia. Dan saya rasa, setiap pemain perlu menemukan tempatnya, mungkin Indonesia adalah tempat yang bagus bagi saya, jelas Patricio Matricardi. Yakin bisa bersaing di kancah Eropa, Justin Hubner rela tolak tawaran klub Wakanda meski digaji 2 kali lipat. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, mengungkapkan fakta menarik soal masa depannya sebelum resmi bergabung dengan Fortuna Sittard. Ya, pemain berusia 21 tahun itu mengaku sempat mendapatkan tawaran menggiurkan dari klub Indonesia, namun memutuskan tetap melanjutkan karir di level teratas Eropa. Sebagaimana yang diketahui, Hubner resmi menjadi bagian Fortuna Sittard setelah meninggalkan Wolverhampton Wanderers pada musim panas ini. Ia direkrut secara gratis dan menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2028. Bagi Hubner, ini adalah langkah penting untuk mengembangkan karirnya di usia yang masih muda. Dalam wawancara dengan media Belanda, Voetbal Primeur, mantan pemain Cerezo Osaka itu menegaskan bahwa pilihannya ke Fortuna Sittard bukan hanya soal kesempatan bermain, tetapi juga arah perkembangan karirnya. Meski begitu, Hubner mengaku perjalanannya menuju Fortuna Sittard tidak mulus. Ia sempat memiliki beberapa opsi klub lain, termasuk yang menawarkan gaji lebih tinggi dan salah satu tawaran datang dari klub Liga Super Indonesia. Namun, ia secara tegas menolak karena merasa belum saatnya pulang ke tanah air. Hubner menegaskan bahwa target utamanya saat ini adalah mendapatkan menit bermain sebanyak mungkin di Eredivisie, kompetisi kasta tertinggi Belanda. Menurutnya,
Itu adalah langkah yang akan membuka peluang lebih besar di masa depan. Tentu saja, klub dan semua orang di sini menyambut saya dengan baik, kota ini tenang, berbeda dari yang biasa saya rasakan. Tapi saya punya firasat baik di sini dan tidak sabar menanti pertandingan berikutnya. Ya, saya dirawat dengan baik di sini. Sebenarnya saya bisa saja menandatangani kontrak 4 minggu yang lalu. Hanya saja, dari segi olahraga, itu bukan pilihan yang tepat. Saya bisa saja memilih uang, tapi saya pikir ini adalah pilihan terbaik untuk karir saya. Saya sengaja menunggu, dan saya pikir Fortuna adalah langkah yang bagus bagi saya untuk bisa berkembang. Di usia saya, menit bermain adalah hal terpenting. Saya juga bisa bermain di Indonesia sekarang, tapi dari perspektif olahraga, itu bukan pilihan yang tepat, ungkap Justin Hubner. Keputusan Hubner ini sejalan dengan ambisinya mempertahankan tempat di timnas Indonesia. Bermain di Eropa diyakini akan membuatnya terus menghadapi lawan-lawan berkualitas, yang akan membantu meningkatkan kemampuannya di level internasional. Jelas, kehadiran Hubner membuat perhatian publik tanah air kembali tertuju pada klub Eredivisie tersebut, apalagi ia juga menjadi bagian dari derby Indonesia saat menghadapi Go Ahead Eagles yang diperkuat Bin James malam kemarin. Publik tanah air dibuat sangat bahagia, Jai Idzes resmi gabung Sassuolo yang akan berlaga di Serie A. Bek Venezia sekaligus pilar timnas Indonesia, Jai Idzes, selangkah lagi resmi menjadi pemain Sassuolo setelah menjalani tes medis. Ya, transfer ini akan mengikatnya hingga 2029, menandai babak baru dalam karirnya di Serie A. Idzes sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa klub papan tengah Liga Italia, termasuk Torino. Namun, Sassuolo bergerak cepat dan berhasil menjadi klub terdepan dalam mengamankan jasanya. Kesepakatan ini disebut tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub. Pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio, memastikan bahwa Idzes telah menjalani seluruh rangkaian proses kepindahan, termasuk tes medis, sebagai tahap akhir perpindahannya dari Venezia ke Sassuolo. Kabar ini diperkuat oleh jurnalis Italia, Nicolo Schira, yang mengungkapkan bahwa Idzes akan menandatangani kontrak berdurasi 4 musim ke depan atau tepatnya hingga 2029. Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategi Sassuolo untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Bagi Idzes, kepindahan ini menjadi peluang besar untuk membuktikan diri di kasta tertinggi sepak bola Italia untuk musim kedua berturut-turut. Setelah musim lalu tampil solid dan mencetak 1 gol dari 35 laga bersama Venezia, ia siap menjadi pilar penting Sassuolo. Sassuolo sendiri baru kembali ke Serie A setelah menjuarai Serie B musim lalu. Kedatangan Idzes diharapkan menambah kekuatan lini belakang sekaligus membawa kestabilan di kompetisi yang ketat. Dengan semua proses hampir selesai, hanya tinggal menunggu waktu sebelum Jai Idzes resmi diperkenalkan kepada publik sebagai rekrutan anyar Sassuolo. Jelas, momen ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan karirnya di kancah sepak bola Eropa. I can hear the